setelah ditetapkannya Ade Barkas sebagai tersangka, maka ini akan menjadi pintu masuk KPK, dan memang ini harus ditelusuri karena apa yang terjadi di Kabupaten Indramayu ini diduga sama terjadi juga di Kabupaten Cianjur. Jadi KPK harus menelusuri adanya dugaan praktek jahat yang terjadi di Indramayu itu terjadi di Kabupaten Cianjur. Saya yakin banyak oknum SKPD yang terlibat, oknum anggota DPRD di Kabupaten Cianjur yang terlibat, atau pihak lainnya. Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Masih suka cebok pakai tangan kiri? Dan agar adrenalin kalian tidak terus-menerus berada dalam zona nyaman, langsung saja kenakan handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton, dan mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3, cekicro. Setelah KPK menetapkan tersangka baru pada kasus dugaan suap pengurusan dana bantuan provinsi, Banprov, kepada Kabupaten Indramayu anggaran tahun 2017 sampai tahun 2019, Ketua Cepot Cianjur People Movement, EBES, mengungkap dugaan potensi yang sama terjadi juga pada pengurusan dana Banprov di Kabupaten Cianjur. Seperti diketahui, Cianjur merupakan daerah pemilihan salah satu tersangka baru, yakni anggota DPRD Provinsi Jabar periode tahun 2014 sampai tahun 2019 dan tahun 2019 sampai tahun 2024. Asal Partai Golkar, Ade Barkas Surahman ABS. EBES menduga, keterlibatan ABS di Indramayu memunculkan potensi atau dugaan adanya keterlibatan sejumlah pihak di Cianjur dalam pengawalan, pengondisian atau pengurusan dana Banprov kepada Kabupaten Cianjur. Seperti halnya di Indramayu, tak hanya melibatkan anggota DPRD Provinsi Jabar, namun juga melibatkan kepala daerah, pejabat di SKPD, pihak ketiga ataupun para anggota DPRD di daerah. Artinya, KPK juga harus menelusuri dugaan permainan atau pengawalan dana Banprov di Cianjur, ujarnya kepada BES Info Sabtu, tanggal 17 April tahun 2021. Dugaan tersebut diakuinya sebagai pendorong pihaknya untuk mendesak KPK agar juga menelusuri dugaan penyelewengan pada pengurusan dana Banprov di Cianjur. Modusnya diduga tak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Kabupaten Indramayu. Kami sudah mempelajari putusan MA untuk kasus di Indramayu. Dugaan modusnya sangat berpotensi sama, seperti berawal dari pengurusan untuk online di Bapeda Cianjur, pengawalan di Provinsi, SKPD Cianjur, pengondisian pelelangan serta adanya dugaan keterlibatan kepala daerah, pihak ketiga dan sejumlah anggota DPRD Cianjur. Ini semua harus diungkap juga oleh KPK, kata EBES. Berdasarkan data dan informasi yang telah dihimpun pihaknya, EBES menduga pengurusan dana Banprov di Cianjur bersifat eksklusif yang melibatkan tim lokal di Cianjur. Alhasil, sambung EBES, ketika KPK sudah menetapkan ABS sebagai tersangka, maka KPK harus menelusuri sejumlah kemungkinan yang terjadi pada pengurusan dana Banprov di daerah pemilihannya. Beredar kabar adanya nilai kewajiban 15 hingga 18% untuk paket Banprov di Cianjur. Ini harus ditelusuri juga kebenarannya oleh KPK. Intinya, dugaan kuatnya tak mungkin tanpa adanya keterlibatan tim lokal. Menanggapi hal tersebut, Ketua Cepot Cianjur People Movement, EBES, menegaskan, pihaknya akan mendesak KPK untuk menelusuri juga pengurusan dana Banprov di Kabupaten Cianjur. Kejadian di Indramayu menjadi peringatan dan pembelajaran untuk di Cianjur juga. Artinya, kami juga akan mendesak KPK agar menelusuri pengurusan dana Banprov kepada Kabupaten Cianjur. Untuk menemukan adanya indikasi permainan atau penyimpangan, penyidik tinggal menelusuri mulai dari surat usulan Banprov tahun 2017 sampai tahun 2019 yang dibuat oleh kepala daerah, kemudian identifikasi apakah ada pengawalan yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD provinsi atas usulan tersebut, identifikasi pemenang tender atau pelaksana proyeknya, periksa rekam jejak pelelangannya, maka akan terungkap semua. Apa yang terjadi di Indramayu, saya yakin 100% terjadi pula di Cianjur dan modus operandinya pun sama.